Pasca 7 hari menghilangnya Emeril Khan Mumtaz, putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Sungai Are, Kota Bern, Swiss, hari Kamis 26 Mei 2022 lalu. Asisten pribadi Emeril yang bernama Kang Hendar mengungkapkan sebuah pengakuan jika dirinya masih merasakan ikatan batin yang kuat dengan Emeril. Lantas benarkah Kang Hendar merasa kalau Emeril seperti masih berada di sekitarnya dan tengah beraktivitas di kamar tidurnya di Bandung? Lalu seperti apa kesedihan dan juga tangisan Kang Hendar saat foto Emeril diperlihatkan kepadanya? Di sisi lain, Kang Hendar terkadang dilanda rasa takut untuk menghadapi kabar jika Emeril belum juga ditemukan hingga hari ke-7. Karena itulah, Kang Hendar selalu berdoa agar Emeril lekas ditemukan dalam kondisi terbaik. Namun benarkah Kang Hendar juga siap jika mendapat kabar dan kenyataan apapun dari hasil pencarian Emeril di kota Bern, Swiss? Sementara itu, banjir doa dan dukungan untuk Emeril tidak hanya mengalir dari kalangan selebriti seperti pasangan Ria Ricis dan Teuku Ryan, tapi juga dari masyarakat biasa. Tidak hanya masyarakat dari kota Bandung, tapi juga dari luar Bandung. Lantas seperti apa dukungan dan harapan serta doa mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tujuh hari pasca hilangnya Emeril Khan Mumtaz di Sungai Are di kota Bern, Swiss, sang asisten pribadi yang bernama Hendar mengungkapkan bahwa dirinya masih merasakan ikatan batin yang kuat dengan Emeril. Bahkan Kang Hendar juga merasa jika Emeril seperti masih berada di dekatnya dan melakukan suatu aktivitas di kamarnya. Hal itulah yang membuat Kang Hendar pun sangat berharap agar Emeril bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Batin saya suka merasa Emeril itu masih ada di sini gitu. Maksudnya berasa ada gitu di atas di kamar lagi ini apa. Juga suka apa bersenda gurau juga. Jadi nggak ada batasan sama saya. Waktu dia mau berangkat ada maksudnya agak aneh gitu, nggak seperti hari-hari biasa. Dia itu pas mau berangkat dia kan ke Pakuan dulu bawa koper dari sana karena kan di sini nggak ada koper. Nah berangkat dulu ngambil koper ke sini. Nah dia pas turun dari mobil bawa koper dia nggak pernah Ender bantuin, nggak pernah. Dia bawa sendiri, jalan nunduk, nggak pernah lihat tengok kiri kanan, nggak pernah. Terus dia nggak ngomong. Pas saya tanya, Emeril mau pergi? Iya, pergi kemana? Dia nggak jawab. Emeril itu kalau minta bantuan nggak suka bilang maaf kalau bahasa Sunda punten, maaf bantuin gitu ya. Enggak, kemarin itu pas mau pergi nggak pernah. Dia beresin sendiri. Terus dia bawa koper dia dari atas ke bawah sendiri. Itu pas ada berita seperti itu saya sangat sampai orang terdekat udah menganggap saya sebagai adik sendiri. Kedekatan Kang Hendar dengan Emeril yang terjalin sejak kecil sebagai asisten pribadi, bahkan sudah dianggap seperti adik dan keluarganya sendiri, membuatnya menjadi sedih ketika mendengar kabar Emeril hilang di Sungai Are di kota Bern, Swiss. Tangis kesedihan Kang Hendar kembali pecah saat foto Emeril ditunjukkan kepadanya.
Ya, Kang Hendar yang menunggu Ariel siang dan malam hingga hari ke-7 mengaku belum juga sekelebat pun wajah Ariel terlihat. Mudah-mudahan cepat ketemu ya. Bapak dan Ibu juga dikuatkan gitu sama Allah. Gak ada tabah. Saya juga di sini cemas menunggu kabar yang baik gitu. Selalu menunggu siang dan malam. Ini akan seperti apa? Saya nggak bisa lihat fotonya. Saya sangat kaget banget gitu. Karena saya tahunya itu pagi hari Jumat. Kejadian kan hari Kamis. Saya dikasih tahu sama Pak Kuan hari Jumat jam 7 pagi. Nah, saya pas dengar dikasih tahu Hendar apa? Ya, saya diteleponnya sama Pak Kuan. Udah tahu belum kabar AA? Emang kenapa AA itu hilang? Hah? Oh, hilang nyasar gimana gitu ya? Enggak. Dia tuh pas mau ngomongnya terlama. Dia hilang di sungai keseret. Nah, saya di situ sampai nggak bisa berdiri, sampai duduk. Pas saya masuk kerja itu tahun 2007 ya. Ariel itu masih berumur 8 tahun, sekitar kelas 2 SD. Nah, kalau ditanya sosok Ariel, dia itu orangnya sangat mandiri dari kecil. Ingat waktu-waktu pulang sekolah, pergi sekolah, hujan-hujanan, dia kehujanan kan gak ada jas hujan tuh gak bawa. Saya buka jaket saya, dipakein ke dia. Terus dia tidur, saya dibuka jaket saya, diikat ke punggungnya, dia tidur di belakang. Dia itu masak sendiri di sini. Karena dia nggak pernah nyusahin saya yang masak, enggak. Dia belanja ke pasar sendiri. Kalau menurut saya sederhana, karena dia nggak banyak pergi juga, nggak banyak dandan atau gimana. Dia itu simple orangnya. Udah pakai baju, pakai udah pergi gitu ya. Karena dia suka bareng-bareng sama saya. Hendar, saya anterin ke mana gitu ya. Mau pergi, mau les berenang. Ketika Kang Hendar mengaku masih merasakan ikatan batin yang kuat dengan Ariel dan merasa jika Ariel seperti ada di dekatnya, lantas apa yang membuat Kang Hendar merasa ketakutan dan harus bisa menerima apapun kondisi Ariel jika nanti ditemukan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Kang Hendar mengakui jika dirinya masih merasakan ikatan batin yang kuat dengan Ariel, meski Ariel belum ditemukan hingga sepekan lebih. Di sisi lain, Kang Hendar pun juga selalu berdoa untuk Ariel agar ditemukan dalam keadaan terbaik. Namun, entah mengapa, Kang Hendar juga sering dilanda rasa takut ketika mendengar kabar Ariel yang masih belum juga ditemukan hingga hari ke-7. Udah menginjak 7 hari ini, saya merasa sangat sama sekali sih belum ada kabar gitu ya. Maksudnya kabar yang baik gitu keberadaannya Ariel. Terus selalu berdoa juga setiap hari, setiap malam, setiap sholat. Di sini juga ada dari warga sini turut ikut mendoakan. Malam juga habis mendoakan beliau, ya semoga cepat ketemu ya gitu. Dalam keadaan apapun ya, saya pengen meluk dia kalau dia ada. Harapan saya berdoa setiap malam, setiap sholat saya berdoa semoga Ariel ditemukan dalam keadaan sehat walafiat.
Meski berharap dan berdoa yang terbaik untuk Ariel, namun ia pun juga mengatakan harus bisa menerima kenyataan apapun yang dialami Ariel saat nanti ditemukan. Menurut Hendar, yang bisa dilakukan sebagai manusia adalah berdoa serta berusaha untuk mencari dan juga berserah kepada Allah agar Ariel bisa ditemukan secepatnya. Siap nggak siap? Ya harus siap karena manusia itu hanya bisa berdoa dan berharap dan berikhtiar gitu. Ikhtiar kan sudah dilakukan sekarang dicari ya sama tim SAR sana. Ya kalau udah berdoa, ikhtiar, hasilnya itu diserahkan kepada Allah saja. Karena kita semua nggak ada kekuatan, nggak ada daya dan upaya. Itu hanya kekuasaan Allah. Jadi saya berharap hanya kepada yang menciptakan manusia, berharap gitu ya. Semoga Ariel cepat diketemukan. Tetapi kalau Allah berkehendak lain, ya saya juga terima itu. Apapun keadaannya, tetap harus ketemu. Curahan hati Kang Hendar yang dilanda ketakutan dan selalu berdoa agar Ariel ditemukan dalam kondisi baik. Lantas seperti apa banjir dukungan dan doa untuk Ariel agar lekas ditemukan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Curahan hati Kang Hendar yang 7 hari belakangan ini selalu berdoa dan merasa ketakutan karena Ariel belum juga ditemukan. Di sisi lain, doa dan dukungan agar Ariel segera ditemukan juga hadir dari kalangan selebriti seperti pasangan Ria Ricis dan Teuku Ryan. Ya, mereka berdoa agar proses pencarian Ariel yang dilakukan oleh keluarga dan juga tim SAR Kota Bern diberikan kemudahan sehingga Ariel lekas ditemukan. Para selebriti pun berdoa agar orang tua Ariel yaitu Ridwan Kamil dan Atalia Praratia, adik Ariel, serta keluarga besar diberikan ketabahan dan juga kesabaran selama proses pencarian berlangsung. Itu waktu kita dengar kabar, wah itu ikut hancur gitu hatinya karena cukup dekat dengan Kang Emil, kemudian dengar kabar demikian, jadi kita cukup berduka sekali dan kita nggak pernah berhenti berdoa untuk semoga putranya Kang Emil cepat ketemu. Amin ya Allah. Ditemukan dalam harapan manusia ya, harapan manusia sih kita pengennya ketemu dalam keadaan baik, sehat walafiat, amin, dan selanjutnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sesama orang Sunda, terus sesama ya bahasanya apa ya, kayak merasa bahwa keluarga gitu. Terus kalau misalkan itu terjadi sama diri kita, udah pasti akan terpukul banget sih gitu. Yang terbaik, mudah-mudahan cepat ketemu, yang sabar, yang tabah. Insya Allah semua akan diberikan kemudahan. Kita doakan semoga anak Pak Ridwan Kamil dan Bu Atalia cepat ketemu dalam keadaan selamat. Saya doakan, keluarga tulus mendoakannya, dan saya berharap ini ada mujizat dan ditemukan dalam keadaan selamat. Amin. Semoga keluarga Pak Ridwan Kamil dan orang-orang yang dekat sama anaknya bisa dikasih kekuatan buat ngadepin ini semua. Semoga anaknya juga bisa cepat ditemuin. Saya Tiara Nini mendoakan yang terbaik untuk anaknya Bapak Ridwan Kamil. Mendengar kabar itu saya ikut sedih. Teman-teman saya juga pastinya karena waktu itu saya lagi di Bandung, lagi konser gitu kan, yang sebenarnya Bapak Ridwan Kamil harusnya bisa hadir, cuman ternyata waktu itu mendengar kabar duka dan akhirnya nggak bisa hadir. Maaf banget untuk mendengarkan kabar itu. Semoga anaknya Bapak Ridwan cepat ditemukan dengan selamat, dengan sehat walafiat, amin.
Tak hanya dari kalangan selebriti, banjir doa dan dukungan juga mengalir dari masyarakat biasa, baik yang berasal dari Bandung maupun dari luar Bandung. Ya, mereka berdoa agar orang tua dan keluarga Eril diberikan ketegaran serta memanjatkan doa agar Eril lekas ditemukan dalam kondisi sehat. Maka Pak RT mendengar kejadian itu ya, loh kapan gitu kan Pak Eril itu kejadiannya gitu kan. Beliau selama ini yang Pak RT lihat orangnya baik, ramah, dan dia berkecimpung di organisasi keluarga termasuk di warga saya. Biasa misalnya menyapa Pak RT atau kemarin kalau mau berangkat kuliah gitu kan, menyapanya baik ke Pak RT gitu kan. Kalau mau berangkat naik mobil atau naik motor lah gitu kan, dia mau keluar atau mau makan ketemu sama Pak RT gitu kan. Sebetulnya dia itu tidak, kalau kelihatan itu tidak sombong. Memang dia mengakui lah ya, dia sebagai figur dan bapaknya gubernur, orang tuanya, tapi dia menurut Pak RT itu tidak ada sombong atau ego lah ke masyarakat termasuk di lingkungan ini gitu kan. Kalau belum pernah lah Pak RT mendengar dari warga sekitarnya termasuk di warga Pak RT bahwa dengar bahwa anaknya Pak Emil kan biasanya kan kalau anak-anak pejabat kan biasanya malah gimana lah, tapi alhamdulillah ya kalau Eril belum pernah gitu kan. Dia orangnya baik gitu kan, ramah sekali. Di rumah foto ada kegiatan-kegiatan ya, termasuk mendorong doa ya, pengajian kemarin dari pihak kelurahan beserta stafnya, terus masuk dari warga saya termasuk di lingkungan masjid ini Al-Ikhlas gitu kan, malam sama ibu-ibunya gitu kan. Insya Allah lah tiap hari akan mengadakan gitu kan pengajian untuk mendorong doa Eril. Ini mudah-mudahan Eril bisa bernapas lagi, bisa ketemu lagi. Saya MG dari Bandung sebagai warga Bandung. Untuk Pak Ridwan RK, semoga dalam 7 hari sekarang anak beliau ditemukan dengan baik, sehat walafiat. Ya sedih sih bener. Kami sebagai warga Jawa Barat mendoakan mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya anaknya Bapak Gubernur dapat ditemukan lagi dalam keadaan sehat, selamat. Anaknya Bapak baik banget, persis kayak Bapak ya. Sosialisasinya bagus, terus mungkin ke warga, ke teman-temannya mungkin baik. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.